Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 174. Mas. Cahya sudah menangis. Nada bicaranya berubah memohon kepada Rahmat. Tolong, kirimin aku alamat rumah sakitnya Mas. Aku mau ke sana sekarang. Apa? Tapi, buat apa? Rahmat semakin kebingungan dengan permintaan istrinya. Namun, Cahya mengakhiri panggilannya secara sepihak tanpa menjelaskan, membuat Rahmat mau tak mau mengirim alamat rumah sakit via teks. Setengah jam kemudian, Cahya tiba di rumah sakit. Rahmat tampak berdiri di depan ruang operasi. Saat itu, Jelita yang masih di bawah pengaruh pendarahan kepala dan keguguran sedang menjalani kuret. Cahya berlarian di sepanjang koridor rumah sakit. Matanya sembab karena menangis dan air mata mengalir deras di pipinya. Ya Allah, dadanya sesak sekali mendengar kata keguguran keluar dari mulut suaminya. Mas Rahmat. Cahya menghampiri Rahmat dengan napas terengah-engah. Mas, cucu kita. Cucu kita. 7. Cucu. Rahmat tersentak. Ia menyeka air mata Cahya dengan kedua ibu jarinya dan menangkup pipi sang istri. Rasa sakit di kedua matanya membuat Rahmat merasakan nyeri berkepanjangan di dada. Ia paling benci melihat istrinya menangis. Apa maksudmu dengan cucu kita, Cahya? Cucu dari mana? Samba belum menikah, apalagi punya anak. Kamu ini lagi mimpi atau bagaimana Silah? Cahya menangis tanpa suara selama beberapa saat. Lama memegangi dadanya yang nyeri, ia kehilangan cucunya. Anak yang ditinggalkan Samba sebelum ia pergi ke Lebanon. Mas, sebenarnya anak yang dikandung Jelita, anak yang keguguran itu adalah anaknya Samba. Jelita keguguran anaknya Samba, Mas. Wajah Rahmat berubah dingin. Apa kamu ingin memberitahu Mas kalau mereka berdua berhubungan di luar nikah? Apa, cucu kita, yang kamu maksud ini adalah hasil hubungan haram? Bukan seperti itu. Jaga bicaramu, Mas. Dengerin aku dulu, setidaknya sekali saja. Cahya berseru putus asa. Mereka sudah menikah siri, Mas. Samba dan Jelita sudah menikah dan sah secara agama. Anak itu bukan anak haram. Nggak ada yang namanya anak haram. Kedua tangan besar yang menangkup pipi Cahya pun terlepas. Rahmat mundur beberapa langkah dengan rona amarah membayangi wajahnya. Ia tidak lagi ingin memenangkan istrinya. Ia merasa murka, malu setengah mati, dan merutuki dirinya sendiri yang baru mengetahui pernikahan putranya setelah sekian lama. Kenapa kamu nggak cerita sama Mas sejak awal, Num? Bentak Rahmat, suaranya melolong keras di lorong rumah sakit. Matanya menyalang marah, membelalak tajam menatap Cahya. Kenapa baru sekarang kamu membuka rahasia ini kepada Mas? Jika saja hari ini Mas nggak mendengar berita keguguran ini dari dokter, Mas nggak akan pernah tahu kalau Samba dan Jelita sudah menikah. Sampai kapan kamu akan menutupi semua ini? Hah? Cahya hanya gemetaran di tempatnya. Yang bisa wanita itu lakukan sekarang adalah menangis dan menangis. Antara sedih karena calon cucunya sudah tiada, takut karena reaksi suaminya, dan khawatir karena telah mengecewakan Samba dan Jelita. Di sisi lain, emosi Rahmat mulai turun. Wajahnya melunak. Istrinya sampai terisak seperti itu. Jadi, ia pun memutuskan untuk diam dan duduk di kursi ruang tunggu, menggosok wajahnya dengan frustasi. Jelita telah selesai menjalani kuret beberapa jam lalu. Dia dibawa kembali ke ruang rawatnya semula dalam kondisi tidak rahmater karena obat bius. Sampai malam tiada tanda-tanda Jelita akan membuka matanya. Cahya sendiri memutuskan bila dirinya akan menunggu Jelita dan menginap di rumah sakit. La duduk di samping ranjang pasien Jelita sambil menyingkirkan sehelai rambut yang menutupi wajah wanita itu dengan lembut.
Ekspresinya tenang dan damai. Bulu mata lentik jelita terlihat indah di bawah temaram lampu dan Cahya merasa kasihan pada wanita ini. Dia adalah menantunya dan gagal untuk menjadi seorang ibu. Tapi, mau bagaimana lagi? Janin itu sudah dibersihkan sepenuhnya dari rahimnya, tidak ada lagi yang tersisa. Ini memang sudah suratan takdir. Lantas, Cahya mengucek matanya. Ia mengantuk, tapi otaknya terus bekerja. Ia terus memikirkan bagaimana perasaan jelita setelah dia bangun dan mengetahui kenyataan bahwa janinnya tak lagi bersamanya. Bahwa kandungannya telah keguguran. Jelita pasti syok berat. Cahya takut jelita tidak bisa menerima kenyataan dan menjadi depresi. Kalau sudah begini, siapa yang disalahkan? Perlahan, pintu kamar rawat terbuka. Tapak sepatu Rahmat menggema di ruangan itu saat ia berjalan mendekati Cahya. Ayo, pulang. Ini sudah jam 10 malam. Sampai kapan kamu di sini terus? Kata Rahmat, mengajak Cahya pulang, meletakkan tangan di pundaknya dengan lembut. Kamu bisa sakit, Num, kalau nggak istirahat. Jangan biarkan tubuhmu kelelahan cuma gara-gara jagain jelita. 8. Cahya menggeleng dan tidak melepas pandangannya dari jelita, seolah takut jika sedetik saja ia mengalihkan pandang dari sang menantu, kondisi jelita bisa memburuk. Enggak, Mas. Kalau kamu mau pulang, kamu bisa pulang sendiri, aku nggak peduli kalau aku sakit. Ini sudah tugasku, kewajibanku sebagai mertuanya jelita. Seenggaknya, aku mau jagain jelita sampai dokter menyatakan jelita sudah pulih total. Kamu memang keras kepala. Dari dulu sampai sekarang, sifat keras kepalamu nggak pernah berubah, gerutu Rahmat. Ia menarik tangannya dari bahu Cahya yang terasa tegang dan berat. Sekarang, kejadian ini membuat Mas berpikir. Mungkin ini teguran karena kamu dan Samba sudah menyembunyikan pernikahan itu dari Mas. Kata-kata Rahmat menusuk hati. Cahya menatap Rahmat dengan kecewa. Setetes air mata mengalir di pipinya. Kenapa kamu bilang begitu, Mas? Ya, itu. Anak itu menanggung dosa dari perbuatan kalian. Ini hukuman dari yang di atas, ujar Rahmat, perkataannya terkesan menuduh walau sebenarnya ia tidak bermaksud demikian. Kamu sudah tahu kalau Mas nggak merestui hubungan Samba dan jelita. Lalu kalian memutuskan untuk merahasiakan pernikahan itu. Jadi, inilah akibatnya. Janin yang tidak berdosa itu diambil dari rahim jelita. Cahya hanya menggigit bibirnya. Bisa-bisanya Rahmat bersikap acuh tak acuh padahal mereka kehilangan cucu mereka sendiri. Kamu kok gitu sih, Mas? Ini bukan akibat atau hukuman. Ini namanya musibah. Yanmek tiada ini calon cucu kita, loh. Apalagi jelita keguguran karena telah menolongmu. Menyelamatkan hidupmu dari maut. Intonasi suara Cahya yang semakin meninggi mengundang keringitan halus di dahi Rahmat. Rahmat tidak pernah melihat Cahya semarah itu, seingatnya, Cahya orang yang lembut meski dia agak keras kepala dalam hal yang dia yakini. Jadi, cukup mengejutkan apabila istrinya itu sampai meninggikan suara kepada suaminya. Seharusnya kamu berterima kasih kepada jelita. Bukannya malah bilang ini sejenis akibat atau apalah. Jelita tuh kayak gini karena mengorbankan dirinya demi kamu. Masa kamu masih tega memperlakukan jelita seperti itu? Apa kamu nggak punya hati? Mas, tolonglah berubah. Buka hatimu ke jelita. Kasihan anak itu lama-lama menerima kebencian terus-menerus dari kamu. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, perlahan kelopak mata jelita bergetar. Jelita ingin membuka matanya untuk memproses apa yang terjadi ketika mendengar suara Cahya menggema di dinding ruangan itu. Tapi, apakah benar itu Cahya? Ataukah jelita hanya bermimpi karena efek bius? Namun,
Kemarahan dan patah hati dalam suara Cahya semakin terdengar jelas. Tak hanya Cahya yang merasa sakit hati, tapi juga Jelita yang dalam diam menyumpahi dirinya sendiri. Berkat penuturan Rahmat hari ini, Jelita Rahmater bahwa ia ada di dunia ini cuma untuk membawa penderitaan dan kesengsaraan bagi Samba. Jelita cemas, takut, kalau Rahmat akan membenci Samba karena mengetahui putranya menikahi Jelita. Jelita juga bertanya-tanya sampai kapan ia akan terus seperti ini dan menanggung dosa yang tidak ia perbuat. Ini semua bukan salah Jelita, Jelita tidak ingin menyalahkan dirinya, tapi masa lalu sudah terjadi. Cerita lama telah usang termakan oleh waktu. Dan Jelita sama sekali tidak bisa mengubah kebencian Rahmat kepada dirinya meski ia telah berjasa menyelamatkan hidup pria itu hari ini. Sekarang, haruskah Jelita menerima kenyataan? Menerima kenyataan bahwa ia hanyalah benalu dalam kehidupan keluarga Samba dan tidak lebih dari itu. 9. Ketika situasi di antara Cahya dan Rahmat masih menegang, pintu ruang rawat inap Jelita tiba-tiba diketuk. Ada yang datang untuk menemui Jelita, dan itu adalah Laras berserta Zaki. Laras benar-benar terkejut saat melihat sudah ada Rahmat dan Cahya di dalam ruangan itu. Sementara Zaki yang pernah bekerja dengan Rahmat menganggukkan kepala sekilas sebagai sapaan. Suasana benar-benar menjadi awkward di ruangan itu. Laras bingung harus bersikap seperti apa, sementara Rahmat segera meliriknya dengan sinis. Laras sempat bertemu pandang sekilas dengan Rahmat saat masuk tadi, dan dia harus buru-buru memutus kontak mata mereka sebab Laras bisa merasakan dengan jelas hawa ketidaksukaan dari pria itu. "Laras, kamu buru-buru kemari?" tanya Cahya memecah keheningan. Laras mengangguk. Berbeda dengan Rahmat yang sinis luar biasa, Cahya justru bersikap lembut dan selalu tersenyum padanya. "Iya, Tante." "Ngomong-ngomong Ita kenapa, Tante?" Wajah Cahya langsung berubah muram. "Ita keguguran, Laras." Laras kaget. Keguguran. Padahal mereka baru saja berdamai. Laras mungkin masih tidak suka dengan pilihan Jelita yang nekat menikah siri diam-diam dengan Samba, tapi dia berusaha menerima kehadiran janin dalam kandungan Jelita pelan-pelan. Bagaimanapun, mereka adalah saudara kandung. Laras tahu betul kalau dia tidak bisa selamanya marah kepada adiknya sendiri. Lalu saat dia dan Jelita baru saja saling berdamai, kabar buruk ini malah datang. Laras benar-benar tidak menyangka. Laras langsung menghampiri Jelita dan menyentuh telapak tangan sang adik. Dia menatap prihatin kepada Jelita. Rasa bersalahnya juga semakin besar. Setiap waktu, Laras selalu merasa bahwa semua kesulitan dalam hidup Jelita adalah akibat dari ulah Laras di masa lalu. "Ita." Jelita pura-pura baru bangun tidur saat mendengar kalau Laras sudah datang. Berusaha mengesampingkan rasa sakit hatinya karena mendengar perdebatan Rahmat dan Cahya tadi, Jelita berusaha bersikap biasa saja seolah-olah dia benar-benar baru bangun tidur. "Kak Laras udah datang?" tanya Jelita dengan suara lemah. Laras tersenyum tipis dan menggenggam telapak tangan adiknya. "Iya, Ita. Maaf kalau telat." Jelita mengangguk saja. Dia sempat melirik Cahya dan Rahmat yang juga masih ada di ruangan itu. Cahya kelihatan sekali khawatir, tapi Rahmat justru tampak malas dan benar-benar ingin segera pergi dari sana. Ita kenapa bisa kayak gini?" tanya Laras khawatir. Pertanyaan Laras membuat perhatian Jelita teralihkan dari memperhatikan Rahmat. "Ita kenapa bisa sampai keguguran? Gimana ceritanya?" Laras khawatir. Keguguran itu adalah pukulan paling menyakitkan untuk orang tua apalagi seorang ibu. Laras sudah memiliki anak dan tahu bagaimana rasanya menjadi ibu. Jadi dia pun bisa membayangkan bagaimana kira-kira rasa sakit yang diderita adiknya saat ini. Sakitnya tak hanya fisik, tapi yang jauh lebih parah adalah batinnya.
Mendapatkan pertanyaan itu seketika membuat Jelita terisak. Kecelakaan, Kak. Dia langsung memeluk Laras erat-erat, tak kuasa menahan kesedihannya. Jelita sama sekali tidak menjelaskan dengan detail bahwa kecelakaan yang dia maksud karena menyelamatkan Rahmat. 10. Sesh. Yang sabar ya, Ita. Laras mengelus-elus kepala Jelita, berusaha menenangkan sang adik. Kamu harusnya hati-hati, Ita. Ya sudah, ini sudah takdir, terima saja ya pelan-pelan, pasti ada hikmah nantinya buat kamu. Laras berusaha selembut mungkin menghibur Jelita. Dalam situasi seperti ini, kondisi mental Jelita benar-benar dalam situasi yang rawan. Perkataan yang salah sedikit saja bisa menggores hati Jelita dengan begitu menyakitkan. Makanya, Laras sebisa mungkin melembutkan setiap ucapannya. Sementara kakak beradik itu berbicara, Cahya yang mendengarnya merasa benar-benar bersalah. Jelita bahkan sama sekali tidak mengungkit-ungkit tentang menyelamatkan Rahmat dan hanya menyebut kecelakaan saja. Padahal sebenarnya, Jelita pun bisa saja melampiaskan kesedihannya dengan menyalahkan Rahmat atas keguguran yang dia alami. Tetapi tidak, Jelita benar-benar tulus menolong Rahmat meski harus dibayar dengan kehilangan janinnya. Tiba-tiba, Rahmat mendekati Cahya dan menyentuh bahunya. Ayo pulang, sudah ada keluarga yang urus. Cahya menggeleng. Nggak mau. Aku mau di sini saja mas. Aku mau jagain Ita. Rahmat kesal mendengar penolakan sang istri. Sementara itu, Laras yang mendengarnya langsung berusaha menengahi. Tante Cahya pulang aja, nggak apa-apa kok. Tante mending istirahat di rumah, Ita udah ada yang jagain, kata Laras. Cahya menatap tidak rela kepada Jelita. Rasanya, dia benar-benar tidak mau meninggalkan Jelita. Meski insiden keguguran ini bukan salahnya karena dia tidak ada di tempat kejadian, tapi Cahya tetap merasa salah. Kalau saja dia menjenguk Jelita hari ini, maka semuanya tidak akan terjadi. Melihat Cahya yang masih khawatir kepada Jelita, serta ekspresi Rahmat yang tidak bersahabat membuat Laras peka. Dia tidak mau ribut dengan keluarga Rahmat, jadi dia berusaha membujuk Cahya agar mau pulang. Tante nggak usah khawatirkan Ita. Tante Cahya harus istirahat, jadi tante pulang aja ya. Cahya menghela napas. Dia melirik Rahmat yang berdiri dengan wajah kesal luar biasa. Cahya akhirnya pasrah. Dia juga tidak mau ribut dengan Rahmat nantinya. Cahya mendekati Jelita dan memeluknya. Dia berkali-kali mencium pipi dan kening Jelita penuh sayang. Yang sabar ya, nak. Tolong kabari mama apapun yang terjadi, bisik Cahya. Jelita mengangguk. Makasih, Ma. Sama-sama, kamu harus selalu kuat. Cahya dan Jelita kembali berpelukan lagi dengan erat selama beberapa saat. Dia tersenyum tipis dan mengelus kepala Jelita. Kalau gitu mama pamit dulu ya. Jaga diri baik-baik. Setelah berpamitan, Cahya dan Rahmat segera pulang dari rumah sakit. Hanya Cahya saja yang berpamitan. Rahmat sama sekali tidak mau mengatakan apapun. Selama perjalanan pulang, Cahya sama sekali tidak berbicara kepada Rahmat. Situasi di dalam mobil itu benar-benar kaku, berbeda dengan Rahmat dan Cahya yang biasanya. Cahya masih merasa kecewa dengan Rahmat. Dia sungguh heran, mengapa hati Rahmat masih begitu keras dan tidak mau menerima Jelita. Apa yang terjadi di masa lalu seharusnya dijadikan pelajaran dan diambil hikmahnya saja, tidak perlu sampai menyimpan kebencian selama bertahun-tahun. 11. Selama beberapa tahun terakhir, Cahya terus berusaha memaklumi sikap Rahmat yang seperti itu, tapi lama-kelamaan dia tidak bisa lagi menerimanya. Apalagi, setelah Jelita dan Samba sampai menikah siri diam-diam, Cahya tidak bisa membayangkan sebesar apa ketakutan yang dihadapi Samba dan Jelita saat itu.
Demi cinta mereka, keduanya rela menikah diam-diam agar tidak mengecewakan Rahmat dan Cahya. Hingga kejadian hari ini, Rahmat masih saja tidak bisa melihat ketulusan di hati Jelita. Padahal, Jelita telah menyelamatkan Rahmat dari Marahabaya. Cahya benar-benar tak habis pikir. Sampai rumah, Cahya tetap saja mengabaikan Rahmat. Terus diabaikan seperti itu membuat Rahmat tidak nyaman. Dia merasa tidak dianggap sebagai suami hanya gara-gara masalah Jelita. Cahya, Cahya. Rahmat memanggil sang istri, tapi Cahya tidak menjawab sama sekali. Cahya malah terus saja melangkah ke kamar.